Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Trio B. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraida dengan NIM 2509 10678. Perkenalkan, nama saya Intan Indahsari dengan NIM 2509 10688. Perkenalkan, nama saya Mazka Febrianti dengan NIM 2509 106052. Oke, kita akan menjelaskan tentang hak adat. Jadi langsung aja kita ke materinya. Di sini gimana-mana. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari half adat. Nah, half adat sendiri itu adalah serangkaian logika kombinasional sederhana yang menunjukkan dua digit biner tunggal. Nah, rangkaian ini tuh memiliki dua inputan dan dua output. Untuk sekarang kami sumnya menggunakan gerbang SOR dan untuk carry-nya kami memakai gerbang AND. Oke, ini saya akan buat rangkaiannya. Kita memakai toggle switch. Ini untuk yang A. Ini untuk yang B. Karena tadi kita sumnya menggunakan gerbang SOR, jadi kita pakai gerbang SOR di sini. Dan untuk carry-nya kita menggunakan gerbang AND. Jangan lupa kita tambahin lampunya di sini untuk pembuktiannya. Nah, ini sumnya, sedangkan ini carry-nya. Nah, untuk inputan A ini kita sambung ke gerbang SOR-nya. Begitu pula dengan inputan B-nya kita sambung ke gerbang SOR-nya. Jika sudah tersambung, kita lanjut ke lampunya. Selanjutnya inputan A kita sambung ke gerbang AND. Begitu pula dengan inputan B kita sambung ke gerbang AND. Nah, dari gerbang AND ini kita sambung ke lampunya. Nah, untuk itu saja penjelasan dari saya, yaitu Anissa. Untuk selanjutnya yang testing akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, yaitu Intan. Oke, jadi saya akan melanjutkan testing half adat. Yang pertama, jika input A bernilai 1 dan input B bernilai 0, maka sumnya akan bernilai 1. Karena penjumlahan dari input A yang bernilai 1 dan input B yang bernilai 0 ini sama dengan 1. Makanya sumnya ini dia bernilai 1. Dan carry-nya bernilai 0 karena kan penjumlahannya 1, jadi harusnya 0, 1. Nah, di dalam carry ini tidak ada simpanannya, makanya carry ini bernilai 0. Lanjut, jika input A-nya ini bernilai 0 dan input B-nya ini bernilai 1, sama seperti tadi, sumnya akan bernilai 1 karena penjumlahan antara 0 dan 1 ini. Dan carry-nya bernilai 0 sama karena di carry ini tidak ada simpanan hasilnya, makanya carry-nya bernilai 0. Dan jika input B-nya bernilai 1 dan input A-nya bernilai 1, maka sumnya ini bernilai 0. Karena dalam penjumlahan 1 tambah 1 itu sama dengan 2, dan 2 itu dalam bit benar sama dengan 10. Karena 10, terus itu sumnya ini dia jadi nilainya 0, genap. Makanya sumnya bernilai 0. Nah, terus satunya itu udah disimpan di carry-nya ini, makanya carry-nya ini dia nyala. Terus kalau misalnya input A-nya ini bernilai 0 dan input B-nya juga bernilai 0, maka sum sama carry-nya ini mereka sama-sama mati. Sumnya mati karena 0 tambah 0 itu sama dengan 0 dan hasilnya tuh sini juga 0, genap 0. Nah, kalau carry-nya ini mati karena di dalam 0 tambah 0 itu nggak ada simpanannya, 0 juga, makanya
Sini dia jadinya mati. Sekian penjelasan dari testing half adder dari saya. Selanjutnya, untuk tabel kebenaran akan dilanjutkan oleh teman saya, Mariska. Skip dulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tabel kebenarannya half adder. Di sini saya sudah menyiapkan tabel dan saya sudah mengisi input 1 dan input 2-nya, yaitu A-nya 0011 dan B-nya 0101. Sini saya akan menentukan sum dan carry-nya. Jadi yang pertama itu input yang pertama itu 0 dan input yang kedua 0. Maka 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Di biner 0 itu ya 0, jadi sumnya di sini 0 dan carry-nya di sini 0. Selanjutnya untuk inputan yang kedua, itu input yang pertama itu 0 dan input yang kedua itu 1. Maka 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Di biner 1 itu ya 1. Jadi saya anggapan di sini 01. Jadi angka yang depan ini akan masuk ke carry dan angka yang belakang ini akan masuk ke sum. Jadi carry-nya 0 dan sum-nya ini bernilai 1. Untuk yang ketiga, itu inputan yang pertama itu 1 dan inputan yang kedua ini 0. 1 tambah 0 akan menghasilkan 1 dan dalam biner saya anggap jadi 01. Jadi untuk angka yang pertama itu masuk ke carry dan angka yang kedua itu masuk di sum. Jadi carry-nya 0 dan sum-nya itu bernilai 1. Untuk yang ketiga, itu input yang pertama 1, input yang keduanya 1. Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Dalam biner 2 itu bernilai 10. Jadi seperti tadi, angka yang depan itu masuk ke carry dan angka yang belakang ini masuk ke sum. Jadi sum-nya ini bernilai 0 dan carry-nya ini bernilai 1. Baik, ini sudah terisi sum dan carry-nya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengapa sum ini memakai SOR dan carry ini memakai AND. Jadi mengapa sum ini memakai SOR? Itu dikarenakan hasil output dari sum ini itu sama dengan hasil output dari SOR, yaitu apabila inputannya itu sama akan menghasilkan output 0 dan apabila inputnya berbeda maka akan menghasilkan output 1. Dan juga carry, mengapa carry ini memakai AND? Karena hasil output dari carry ini sama dengan hasil output AND atau gerbang AND, yang dimana dia akan mengeluarkan output 1 apabila inputnya semua itu bernilai 1. Sekian dari penjelasan saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok Trio B. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.